Ganjar ancam turun gunung untuk memenangkan Andika Perkasa dan ya Hendika di Pilgub Jawa Tengah. Namun demikian warga mengatakan, jangankan Ganjar turun, Megawati turun saja ogah pilih Banteng. Dan inilah pernyataan Ganjar. Saya yang main ini untuk sosialisasi biar Pak Andika lebih banyak. Cukup nggak Pak waktunya ini Pak? Sekarang cukup dan cukup waktunya kita yang akan mengkreasi itu. Kita akan mengkreasi dengan segala tantangan yang hari ini muncul. Maka banyak media mesti kita lakukan, banyak cara atau metode baru kita lakukan, dan kita tentu mengevaluasi bagaimana kontestasi kemarin itu ada catatan-catatan yang cukup negatif, dan itu mesti kita respon dengan cara yang positif agar publik juga teredukasi sehingga bisa digrup lah. Wah, hebat ini Mas Ado. Baju punya, Andika siapa yang punya? Andika siapa yang punya? Yang punya tetap kasih. Andika siapa yang punya? Andika siapa yang punya? Kita lihat di sini ada Bambang Pacul yang menyambut kehadiran Andika Perkasa dan Hendi untuk kemenangan Pilgub Jawa Tengah. Ya, Ganjar turun gunung, jangankan Ganjar, Megawati saja ya turun, warga ogah pilih Banteng. Ganjar turun gunung, jangankan Ganjar, Megawati turun gunung aja. Indonesia ogah milih Banteng. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh Nusantara ogah kan pilih Banteng. Ya, stop pilih Banteng di seluruh Nusantara. Sah? Itulah tiket daripada warga yang ingin mengalahkan Banteng di seluruh Nusantara ya. Sungguh luar biasa tiket daripada warga ini. Jadi meskipun Ganjar Pranowo turun gunung, tidak akan pilih Banteng, demikian katanya. Dan pada kenyataannya Ganjar Pranowo malah tidak diberi ruang untuk mengkampanyekan Hendi dan Andika Perkasa. Dan inilah perseteruan Ganjar Pranowo dan Hendrar Prihadi alias Hendi semakin memanas. Hal ini terlihat ketika Ganjar Pranowo tidak pernah diundang atau terlihat mendampingi Hendrar Prihadi dalam setiap kampanye Pilkada Jawa Tengah. Kalimat Banteng versus Celeng akhirnya menyebar ke seluruh pendukung Ganjar dan Hendi di Jawa Tengah. Perseteruan Ganjar Pranowo akibat kekecewaannya kepada Hendrar Prihadi dan Bambang Pacul yang ikut membusukkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah pada Pilpres 2024 kemarin. Hendi juga tidak mendukung Prabowo dan Anies Baswedan. Hendi bermain sendiri untuk menghancurkan Ganjar Pranowo, Prabowo dan Anies dan mengamankan pendukungnya untuk persiapan Pilkada 2024. Hendi menugaskan anak buahnya Masinangling Gumelar yang juga makelar media sosial di Pemda Semarang untuk melakukan kampanye hitam kepada Ganjar Pranowo, Prabowo dan Anies Baswedan, begitupun saat Pilkada saat ini. Masinangling Gumelar melakukan kampanye hitam kepada lawan politik Hendrar Prihadi Andika Perkasa. Ya, Hendi memang menjadi batu sandungan PDIP saat ini, mulai dari anjloknya suara Ganjar Pranowo dan mempermalukan PDIP dengan terbongkarnya satu persatu kasus-kasus Hendrar Prihadi, mulai dari judi online, korupsi dan penyalahgunaan jabatan, penggunaan dana zakat Jateng, pelindung gangster kriminal Kreak Semarang dan kasus pembunuhan ASN Iwan Budi Paulus. Ternyata sungguh mengerikan sepak terjang Hendi yang dimana di sini ada Banteng vs Celeng. Dan memang kita lihat di sini bahwa Ganjar Pranowo tidak pernah muncul di dalam kampanye Andika Hendi. Lalu bagaimana sosok Ganjar Pranowo di mata Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang sekarang maju di Pilgub Jawa Tengah? Sebetulnya kalau kembali lagi bertanya soal bagaimana Anda melihat sosok Pak Ganjar, seperti apa sebetulnya Pak Andika? Ya, beliau salah satu orang yang menurut saya cukup
cukup menarik. Beliau kelihatannya sangat terbuka, komunikasi juga dengan masyarakat juga sangat mudah. Jadi bagi saya punya pertimbangan bahwa Mas Ganjar ini lebih cocok lah kalau saya misalnya harus memilih sebagai Presiden Indonesia. Itulah pernyataan Andika Perkasa yang memilih Ganjar sebagai presiden dan pandangan mengenai Ganjar Pranowo oleh Andika Perkasa. Tekad warga akan tidak memilih Banteng atau calon dari Banteng sungguh suatu hal yang sangat menyesakkan bagi PDIP. Warga sudah males untuk memilih calon yang didukung oleh Banteng. Lagi ramai gerakan tanggal 27 November, jangan coblos calon kepala daerah yang didukung oleh Banteng. Jangan gitu ya. Kalian siapapun yang membuat gerakan ini gak boleh begitu, karena kita demokrasi tentu ujung tombaknya ada di rakyat. Mau itu Banteng mau nggak Banteng nggak masalah, tapi gua setuju tanggal 27 November jangan coblos yang didukung sama Banteng. Kalian setuju nggak dengan gerakan yang tadi tanggal 27 November jangan pilih calon kepala daerah yang didukung oleh Banteng? Gua sendiri sih setuju. Gimana kalau kalian? Masyarakat begitu sangat setuju untuk tidak memilih calon yang didukung oleh Banteng. Lalu bagaimana tanggapan Ganjar Pranowo terkait Presiden Prabowo Subianto yang terang-terangan mendukung Ahmad Lutfi dan Tat Yasin? Kita dengarkan pernyataan Ganjar Pranowo. Saat ini kan ada dua pasangan yang bersaing khusus di Jawa Tengah. Partainya sendiri gimana? Ya nggak apa-apa ya, adanya calon itu kita lihat kompetisinya. Untuk peluang dari PDIP sendiri kan Mas Andika melawan Pak Lutfi yang notabene katanya didukung Kim. Ya memang didukung, bukan katanya. Iya. Kan PDI Perjuangan sendiri, partai lain semua ada di sana ya. Jadi Pak Andika didukung oleh PDI Perjuangan sendiri, Pak Lutfi dan Gus Yassin didukung oleh semuanya, semua partai. Dan buat saya ini kontestasi biasa saja karena tahun 2013 persis sama waktu saya maju. Jadi buat saya ini proses politik yang biasa saja. Siapa yang mendukung buat kami juga biasa. Yang penting sah, yang penting tidak melanggar aturan gitu kan. Dan kalau ada terjadi pelanggaran, semua instrumen yang punya kewenangan bisa bertindak. Nah dengan cara itu maka forum demokrasinya atau ajang demokrasinya betul-betul menjadi demokratis. Yang penting buat saya itu kalau kita biasa, dan hari ini terbukti dari survei sekarang sama. Satu survei kalah dikit, satu survei menang dikit. Jadi saya anggap sama, masih di sampling error. Jadi dua kekuatannya akan bertanding, rasa-rasanya cukup berimbang sampai detik ini. Kalau saya sebagai pendukung Pak Andika dan Mas Hendi, kan 1,5 bulan yang lalu masih jauh tertinggal. Sekarang langsung bisa terus bisa menyamai gitu ya. Itu yang menurut saya berita baik aja. Berarti masih yakin Jawa Tengah masih kandang Banteng? Makin yakin karena kemarin kita konsolidasi dan kita jalan terus dari partai dan kemudian dari kawan-kawan di luar. Mas, kemarin kan Pak Prabowo secara terbuka mendukung pasangan Lutfi. Itu gimana tanggapan dari Mas sebagai kemarin yang ditanggapi pertama itu ditanggapi Ketua KPU Jawa Tengah, karena dia secara berani mengatakan bahwa tidak boleh. Kalau mau melaksanakan sebaiknya ya, resmi saja cuti gitu. Dengan cuti boleh. Kan dia mengatasnamakan Ketua Umum Gerindra. Tidak dong. Coba Anda lihat intensinya. Kayaknya Anda salah lihat berarti videonya. Enggak. Kalau itu Anda harus film dulu. Anda lihat videonya. Enggak ada satupun kata-kata itu ada. Maka kenapa saya mengomentari seperti ini? Agar kita mengingatkan itu tidak keliru. Bukan nggak boleh. Kalau saya tidak suka. Faktanya beliau juga ketua umum partai. Tapi kalau umpama atas nama partai gitu ya, saya maklum. Cuma tinggal membuat waktunya saja untuk kemudian nanti dia cuti tidak cuti, aturannya ada. Dan itu diomongkan oleh KPU. Menurut saya
KPU fair ya. Tinggal nanti kan soal berani atau tidak mengatur seperti itu. Nah ini Pak, ini kan ada keluhan dari Pak Andika, tim Andika soal Bawaslu Jateng yang kurang greget dalam menangani netralitas kepala desa, kemudian ASN yang di Jateng yang selama ini dilaporkan oleh tim Pak Andika dan jarang mendapat respon yang positif. Itulah yang saya katakan tadi di awal, fungsi para penyelenggara pemilu mesti on. Maka kalau tidak, nanti kepercayaannya hilang. Maka kalau kemarin saya mengapresiasi, saya agak sedikit melihat fakta data gitu ya. Panwas Jateng keren loh kemarin. Dia mendatangi, meng-OTT pertemuan KD, sayangnya nggak ada ngaku gitu kan. Tapi kan bubar itu. Itu dari cerita menarik. Tapi saya senang karena Komisi 2 kemarin menindaklanjuti. Ya, Komisi 2 menindaklanjuti, kemudian seluruh Jawa Tengah PJ-nya, bupati, wali kota yang existingnya diundang, terus kemudian dikontrol, jadi fungsi pengawasannya berjalan. Menurut saya itu cara yang baik untuk mengingatkan. Kembali pada statement awal saya tadi bahwa agar proses demokratisasinya ini betul-betul berjalan dengan yang kedua, tidak ada. Jawa Tengah terjadi perang bintang antara Jenderal Andika Perkasa mantan Panglima TNI dengan Letnan Jenderal Komisaris Polisi ya, di mana Pak Ahmad Lutfi melawan Andika Perkasa di Pilgub Jawa Tengah. Lalu siapakah yang akan menang? Dan ini wawancara dengan Ganjar Pranowo. Teman-teman PDI menurunkan Pak Andika Panglima, terus didampingi oleh birokrat yang paham betul detail mengenai pemerintahan. Sementara dari pihak Kim plus kali ya tambahnya. Sekarang udah plus. Kim plus itu menurunkan Pak Lutfi dan juga dari wakilnya dari Regius. Tapi wakil saya dulu. Wakil saya. Oh iya wakil ya. Diambil gitu ya, betul. Iya, saya enggak. Tapi yang menarik karena struktur dari ini ya Mas, tim pemenangannya itu. Iya. Di sana tuh diturunkan hampir sebagian besar dari Pak Lutfi itu adalah orang-orang yang dari kalangan militer, dari kalangan polisian. Apa sebenarnya yang mau dilihat itu? Kita melihat calonnya, kandidatnya kebetulan satu mantan polisi, satu mantan TNI. Ya. Sudah pensiun belum ya? Baru mundur ya kemarin. Kayaknya belum pensiun kayaknya. Sebentar lagi. Ya. Satu bintang 3 baru, yang satu bintang 4. Pasti ketika kemarin belum ada yang melawan di PDI Perjuangan itu calon gubernurnya kalau nggak salah ada 2 atau 3 yang daftar. Pak Hendi, Pak Rukmadul mantan ketua DPRD, dan saya kira Pak Hendi yang cukup kuat waktu itu. Kemudian dinamika berjalan, terus kemudian partai memutuskan Pak Andika. Nah pada saat itu saya kira pasti semua mozaiknya langsung bergeser. Maka muncullah kemudian simbol-simbol yang di publik kalau itu ditampilkan, maka kesan tadi itu akan muncul. Strukturnya, jabatan sebelumnya, dan lain sebagainya pasti akan muncul. Itu sih biasa saja. Itu biasa saja. Bahwa kemudian di publik sekarang ada tontonan jenis baru, sehingga ini agak terkesan kontestasi yang military look gitu ya. Kelihatan sekali karena ini ada seolah-olah ini mewakili kepolisian, mewakili tentara, padahal sebenarnya mereka udah sipil semua. Tapi wajah itu memang tidak bisa berubah. Jadi force-nya sekarang lagi ditunjukkan masing-masing.